Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semua, sampailah kita di modul 1.3. Kita akan membaca potensi market umroh di Indonesia. Kita akan melihat seberapa besar peluang yang kita bisa dapatkan kalau kita berbisnis travel umroh ini. Nah, kita akan panggil atau mention quote yang penting ini ya. Selama ada umat Islam yang ingin menyempurnakan ibadah, market umroh akan selalu hidup dan makin besar, di mana market kita itu kurang lebih 250 juta umat muslim, dan itu adalah umat muslim terbesar di dunia. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan, karena bisa jadi kitalah yang dapat amanah itu untuk mengerjakan, kitalah yang dapat amanah itu menjadi agen mitra, sehingga opportunity ini yang harus kita ambil, karena kalau kita nggak ambil akan diambil oleh orang lain. Nah, tujuan dari modul 1.3 ini adalah ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami bahwa market umroh di Indonesia ini sangat besar dan terus bergerak. Kemudian yang kedua, mampu melihat peluang umroh sebagai market yang stabil, emosional, dan repeatable. Pernah saya dapat cerita bahwa orang yang umroh itu sampai 6 kali ya. Bayangin satu orang bisa berangkat 6 kali dengan agen yang sama. Nah, bayangin kalau itu adalah agennya kita, seberapa besar peluang income yang kita bisa dapatkan. Yang ketiga, menyadari bahwa peluang terbesar itu seringkali ada di lingkungan terdekat kita. Entah itu bahkan orang tua kita, walaupun kita yang biaya ya, saudara kita, kemudian tetangga kita, kemudian kelompok ngaji kita misalnya ya, atau teman kita gitu. Itu adalah peluang kita, asal kita nggak malu ya, asal kita konsisten, itu insya Allah mereka akan lebih mempercayakan kita daripada orang lain, karena mereka atau teman kita itu sudah mengenal kita. Kemudian yang keempat, itu mengubah cara pandang dari mulai susah cari jamaah itu menjadi market yang ada di sekitar kita. Marketnya itu ada di sekitar kita, kita hanya nggak sadar aja, ternyata marketnya itu besar dan ada 10 meter, radius 10 meter, mungkin bahkan radius 5 meter ya, 10 meter 5 kilo gitu ya, itu ada di sekitar kita. Nah, Indonesia itu salah satu market umroh terbesar di dunia, karena memang penduduk di Indonesia itu adalah market muslim yang terbesar di dunia. Artinya demand ibadah umroh itu akan selalu ada dan selalu bertambah besar setiap tahunnya. Ingat, kuota haji itu lebih kecil dibandingkan dengan orang yang mendaftar haji. Jadi sampai yang daftar haji itu antriannya sampai 30 tahun ke depan. Nah, dengan populasi muslim yang sangat besar di Indonesia, maka potensi untuk mendapatkan calon jamaah haji dan umroh itu semakin besar. Kemudian yang kedua, kesadaran ibadah yang semakin meningkat ya. Mungkin kalau di tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, orang naik haji atau umroh itu mungkin ya, naik haji itu dihitung jari ya, dihitung jari, yang nganter juga satu kampung lah, satu desa gitu. Tapi sekarang orang naik haji itu sudah kayak kewajiban, kemudian bukan kewajiban, sudah kayak kebutuhan sehari-hari lah. Apalagi umroh ya, umroh yang notabene-nya lebih mudah dan pendaftarannya bisa singkat, serta kita bisa berangkat lebih singkat, sehingga orang cenderung untuk mendaftar umroh dulu dibandingkan dengan naik haji. Dan makin lama kesadaran untuk ibadah itu semakin meningkat dengan kehadiran para ustadz ulama yang selalu mengingatkan keutamaan dari ibadah umroh. Kemudian yang ketiga, umroh itu semakin dilihat sebagai kebutuhan spiritual keluarga ya. Jadi katakanlah kalau situasi yang chaos, situasi perang, kemudian situasi yang tidak menguntungkan, sedang mengalami kesulitan, orang akan cenderung untuk aku tak umroh aja dulu lah gitu, aku tak mengadu kepada Allah gitu, lapor istilahnya. Nah, orang kalau sudah punya pemikiran seperti itu akan gampang untuk mendaftar ya, karena pada prinsipnya persoalan itu yang men-trigger orang untuk lebih dekat kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita dikasih ujian berupa kelapangan harta, itu mungkin jadi lupa ya. Tapi kalau kita diberikan ujian dalam bentuk kesulitan, itu malah kita pengen lebih dekat kepada Allah karena kita diingatkan. Kemudian yang keempat, setiap tahun itu pasti ada calon jamaah baru.
yang lama juga pengen berangkat lagi, apalagi yang sudah haji ya kan nggak bisa haji lagi kan. Mereka ya mau nggak mau harus mendaftar lewat umroh. Jadi potensi market ini akan selalu bertumbuh dan besar, baik itu karena jumlah penduduk ataupun orang yang pengen repeat order kembali. Nah, kenapa market ini besar ya? Jumlah muslim kita ini, jumlah penduduk muslim di Indonesia ini 250 juta, dan segmentasinya mulai meluas, nggak cuman dulu itu orang dewasa aja ya. Sekarang posisinya anak muda udah mulai antusias untuk umroh gitu ya. Walaupun kadang-kadang wah sekalian ke Turki lah, sekalian ke Dubai lah gitu. Tapi niat utamanya adalah mereka umroh. Kemudian dewasa, kemudian ada juga yang lansia yang menunggu waktu jatah haji itu mungkin secara hitungan waktu nggak ketemu ya, misalkan umurnya udah 60 ya, tapi dia harus 35 tahun lagi. Ya Allah yang akan menentukan umur kita, tapi hitung-hitungannya wah ini udah masa 90 udah terlalu tua untuk haji. Nah mereka cenderung untuk ya udah umroh dulu lah daripada tidak pernah sampai ke Baitullah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ada market first timer dan repeat. Ada orang yang baru mulai pertama kali, ada mendaftar pertama kali, dan orang yang sudah menjadi agen sudah menjadi istilahnya jamaah kita atau member kita itu akan repeat ke kita lagi ya. Mereka akan kalau sudah nyaman kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik, mereka akan mulai cenderung untuk repeat ke kita lagi sebagai agen atau mitra. Kemudian yang keempat, banyak calon jamaah yang belum teredukasi. Nah ini malah justru kesempatan yang besar sekali ya. Nah, dimana kalau kita aktif mengedukasi orang untuk jadi jamaah, untuk menjadi calon jamaah umroh atau misalkan haji misalkan, itu malah kita menjadi perhatian yang utama. Orang yang mengedukasi itu menjadi perhatian yang utama dibandingkan orang yang tidak melakukan apapun gitu. Kalau kita sebagai agen atau mitra melakukan edukasi, entah itu di YouTube, di TikTok, di Instagram dengan konten yang sama, orang akan cenderung wah ini layak dipercayalah, saya mau sama dia aja gitu. Nah, apa artinya buat Anda atau teman-teman semua sebagai mitra atau agen? Nah, peluang ini nggak akan pernah habis ya sampai insya Allah hari kiamat ya, karena semua orang pengen ibadah umroh, makin lama orang makin terbuka pemikirannya untuk lebih banyak ingin beribadah ke Baitullah gitu ya. Kemudian masih banyak market yang belum tersentuh di belahan bumi mana, tetangga kita yang radius 500 meter nggak kepikir untuk ikut umroh. Ternyata umroh itu ya simpel, sederhana, dan itu menjadi kebutuhan religi kita sebagai umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah bukan soal marketnya sempit, tapi cara atau strateginya. Marketnya sangat lebar, semua orang beragama Islam, semua orang ditanya mau haji atau umroh apa enggak, semua orang pasti mau jawab ya saya mau berangkat. Tapi kita harus punya strategi yang tepat sehingga orang atau market yang kita targetkan itu bisa kita jangkau dengan misalnya dengan konten, dengan kehadiran kita, dengan silaturahmi kita. Kemudian yang keempat, yang kuat itu bukan yang tercepat ya, tapi yang paling konsisten. Jadi kalau misalkan ada brand besar yang secara finansial cukup kuat dan mereka cepat, tapi kalau nggak konsisten untuk mengingatkan, konsisten untuk silaturahmi, konsisten untuk membuat konten edukasi, itu akan kalah sama yang konsisten ya. Jadi yang cepat itu akan kalah sama yang konsisten. Mending seminggu ngupload 6 kali daripada seminggu ngupload itu cuma 1 kali tapi langsung 6 kali gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus melihat ya fakta-fakta penting tentang calon jamaah. Nah teman-teman bisa pelajari ini yang mungkin di luar nalar atau nalar pemikiran kita ya. Yang pertama adalah tidak semua orang siap berangkat sekarang ya. Jadi misalkan orang daftar jamaah sebagai jamaah haji atau umroh, anggaplah umroh dulu ya. Mungkin dia bisa daftar sekarang tapi dia nggak siap kalau misalkan aku berangkat bulan depan. Entah itu yang kurang bisa ngajinya lah, yang belum layak masih banyak dosanya lah misalkan, yang belum cukup uangnya gitu. Itu adalah sesuatu yang kita bisa solve atau kita bisa rancang bantu calon jamaah seperti ini untuk merencanakan keberangkatannya ke Baitullah. Misalkan mulai mendaftar dulu, menabung dulu,
kemudian mempersiapkan finansialnya dulu, mempersiapkan mental dan spiritualnya dulu. Nah, ini yang kita sebagai orang first liner, orang yang datang pertama kali untuk membantu, kemudian menjadi konsultan, menjadi orang atau mitra yang selalu menemani jamaah ini sampai bisa berangkat ke Baitullah dengan berbagai macam peristiwa dan perjalanannya tadi ya. Misalkan aku nggak siap karena aku banyak dosa ini, wah ini bertaubat dulu. Aku nggak punya uang, itu bukan masalah ya. Jadi uang bisa dicari ya, tapi kalau udah dipanggil ya nggak bisa. Kalau uang itu bisa dicari, misalkan ya udah daftar sebagai agen atau mitra dulu gitu, supaya nanti dapat income atau benefit yang bisa dipakai untuk mendaftar umroh misalkan, atau mulai menabung hal-hal yang kecil dulu gitu, misalkan kolaborasi dengan bisnis to bisnis sehingga potensi itu bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah banyak orang butuh edukasi ya, bukan sekedar brosur harga, tapi orang itu pengen dijak ngobrol dulu, kemudian dibuka peluangnya, kemudian kesempatannya itu seperti apa gitu. Kita tidak sekedar semata-mata mendorong dengan brosur harga. Yang ketiga, keputusan umroh itu sering dipengaruhi oleh circle paling kecil, yaitu keluarga. Kemudian yang kedua adalah pasangan ya, keluarga itu pasangan kita. Jadi misalkan kita pengen sebagai suami pengen berangkat umroh, tapi karena uangnya terbatas, jadi mungkin baru berangkat satu orang dulu. Insya Allah kalau bisa ya dipakai untuk daftar 2 tapi mencicil gitu ya, dipakai misalkan satu orang dulu. Nah biasanya keputusan untuk go no go atau berangkat haji dan umroh itu dipengaruhi oleh pasangan. Iya Pak, ayah gitu ya, berangkat aja gitu, aku selanjutnya aja gitu. Nah ketika istri mengatakan hal seperti itu, maka kita akan makin lebih semangat ya, lebih yakin untuk berangkat haji dan umroh. Jadi pasangan itu kadang-kadang yang menentukan kita go no go apa enggak. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi misalkan kita berada di lingkungan yang 10 orang, salah satunya diantaranya adalah kita, terus 9-9-nya sudah pernah ikut haji dan umroh, kita tinggal satu ini, terpacu kita supaya untuk berangkat haji dan umroh, bukan karena ria dan iri ya, tapi itu menjadi pencambuk buat kita, oh yang lain bisa berangkat kok aku kok belum gitu ya. Jadi kita lebih semangat untuk bisa berangkat haji dan umroh. Kemudian yang keempat, semakin kita itu hadir, semakin kita silaturahmi, semakin kita bikin konten yang bermanfaat, semakin besar kita kemungkinannya Anda diingat pada saat mereka siap. Jadi mungkin hari ini mereka sudah punya niat, tapi uangnya belum cukup atau belum ada. Uangnya sudah ada, niatnya belum siap. Tapi begitu kita sering bikin konten, sering silaturahmi, sering mengingatkan, maka ketika mereka niatnya sudah ada, panggilannya sudah ada, kemudian uangnya sudah ada, maka orang yang pertama kali dipanggil atau dihubungi adalah Anda. Karena kita sudah menanam modal istilahnya ya. Kita sudah menanam modal dengan menggunakan konten yang seperti ini. Nah, kenapa market umroh itu tidak akan pernah mati ya, kecuali sampai nanti hari kiamat ya? Karena umroh itu bukan tren musiman ya. Umroh itu kebutuhan ibadah yang setiap bulannya itu selalu ada. Kalau haji itu setiap tahun sekali, tapi umroh itu kebutuhannya itu setiap bulan ada. Nah, setiap tahun selalu ada orang yang mulai mampu secara finansial. Hari ini atau tahun kemarin mungkin lagi kesulitan, tahun ini insya Allah diberikan keberkahan, diberikan kemudahan rezeki sehingga secara finansial bagus, maka yang diingat ya udah aku tak umroh lah gitu. Kemudian yang ketiga, setiap tahun ada orang yang baru punya niat untuk berangkat. Bagaimana niat ini muncul itu memang harus ada, memang karena panggilan Allah. Tapi orang yang punya niat ini salah satunya kita jadi fasilahnya, misalkan kita jadi orang yang mengingatkan, orang yang memberikan edukasi, orang yang memang kita membuat konten-konten yang berbau religi sehingga orang muncul hati dan pikirannya lewat konten yang kita buat tadi. Kemudian yang keempat, setiap tahun itu ada keluarga yang ingin menghadiahkan umroh untuk orang tuanya. Misalnya umur orang tuanya 45 atau 50 ya, kita misalkan masih 25 gitu. Daripada kita yang berangkat dulu, maka mendingan orang tuanya dulu. Kalau misalkan udah lebih
tua gitu ya, mungkin secara kemampuan fisiknya jadi kurang gitu. Kalau misalkan 5 tahun lagi udah 55 ya, jadi jalannya mungkin kurang bisa maksimal. Kemudian setiap tahun ada alumni jamaah yang ingin berangkat lagi. Ini bayangin, jadi kita punya 50 alumni jamaah yang pernah kita berangkatkan. Terus dari sekian itu pasti akan ada, insya Allah akan ada orang yang rindu banget pengen umroh kembali, rindu banget pengen berangkat ke Baitullah gitu, karena panggilannya tuh selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Kangen aku rasanya pengen sholat di Masjidil Haram gitu ya, Masjidil Haram gitu ya, sehingga panggilan itu selalu terngiang dalam pikirannya. Terus kemudian karena panggilannya sudah ada, terus kemudian kita hadir di situ dalam bentuk konten, dalam bentuk silaturahmi, dalam bentuk chat WhatsApp, cuman sekedar menanyakan gimana kabarnya gitu ya. Kita nggak ada niat untuk menawari ibadah umrah kembali, tapi karena kita sudah dikenal sebagai agen atau mitra yang dulu pernah memberangkatkan beliau ya untuk haji dan umrah, kita akan diingat sama beliau. Nah, produk biasa itu bisa jenuh ya bahasanya. Semua produk di Indonesia, produk fisik, produk e-commerce, tapi satu ini, umroh dan haji ini itu punya daya hidup yang jauh lebih panjang. Jadi kalau bisa misalkan orang mau, kalau bisa ya, nggak cuma umroh, kalau bisa haji setiap tahun, orang akan berangkat haji setiap tahun. Orang kalau diberikan kemampuan, dimampukan Allah untuk berangkat umroh setiap bulan gitu, dia akan berangkat haji dan umroh setiap bulan gitu. Nah, ada beberapa hal yang kita kadang-kadang salah berpikir ya, dimana cara berpikir ini harus kita beresin dulu sebelum kita menjadi agen dan mitra. Misalkan contohnya kayak gini. Yang pertama adalah kita merasa market itu sudah penuh ya. Padahal yang benar adalah marketnya itu di Indonesia makin besar, tapi tingkat kepercayaannya makin sedikit. Jadi mungkin kita di sini ada sekitar 3.000 agen, ada 3.000 travel agent di Indonesia. Dengan segala dinamikanya, maka orang yang dipercaya atau agen yang dipercaya itu makin sedikit. Entah mereka kurang pas, kurang tepat, atau agen-agen itu mulai memberikan pelayanan yang lebih bagus. Jadi makin kita memberikan pelayanan lebih bagus, kemudian memberikan konten-konten yang menarik, kemudian memberikan bukti nyata di market, itu semakin mengecil ya orang yang lebih trust gitu. Brand-brand besar akan mulai mendominasi, yang kecil-kecil mungkin akan terlewat. Tapi kalau market itu semakin bertumbuh, tapi travel agentnya itu juga bertambah, pasti di antara travel agent itu akan ada yang mulai bergerak naik dan akan mulai bergerak turun. Kemudian yang kedua, pola pikir yang salah itu adalah banyak kompetitor. Padahal kompetitor yang banyak itu belum tentu mereka memakan market ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat ya, contohnya adalah tukang tambal ban itu mereka berkelompok ya, ada 10 kelompok. Di Yogyakarta ada satu wilayah yang kiosnya isinya tukang tambal ban semua. Insya Allah akan rezekinya dibagi-bagi ya, sehingga orang kalau mau nambal ban itu di sana di Kota Baru gitu ya. Karena udah orang udah terpatri dalam pikirannya, kalau mau nambal ban, ganti ban, perbaiki kaki-kaki itu ada di sana. Nah, dengan komputer yang banyak itu justru akan meningkatkan awareness dari market yang ingin ibadah umroh dan haji, tapi mungkin semakin sedikit yang trust, sehingga orang atau travel agent yang dipercaya itu makin mendapatkan market. Nah, tapi juga dengan komputer yang banyak, tidak semua travel agent itu konsisten bikin konten, konsisten untuk approach, konsisten untuk mencari mitra dan agen gitu ya, sehingga mereka mulai berguguran ya bagi mitra atau agen yang tidak konsisten. Termasuk kita, kalau kita tidak yakin optimis dan konsisten gitu, itu akan mulai berguguran juga. Jangan sampai kita mulainya semangat, baru jalan sebulan sudah berhenti. Berhentilah kalau sudah dipanggil Allah. Yang ketiga adalah sulit mencari jamaah ya. Kita pikir mencari jamaah itu sulit, padahal tadi radiusnya cuma pendek-pendek aja.
mulai dari keluarga, pasangan kita, kemudian tetangga yang dekat secara geografis ya, kemudian saudara, kemudian teman gitu ya. Jadi jamaah itu ada, yang kurang adalah edukasi kita, pendekatan kita, relasi kita itu makin diciptakan dan mantapkan ya. Yang keempat adalah orang sekarang itu susah closingnya gitu. Nah ini persepsi atau perspektif kayak gini itu yang harus kita hilangkan. Orang sekarang kalau punya uang dan hatinya terbuka dan sudah dapat undangan dari Allah, itu langsung ya aku mau berangkat minggu depan gitu kalau bisa ya. Nah yang benar adalah yang menang adalah yang hadir terus. Jadi kalau kita mau closing yang hadir terus, nggak harus datang silaturahmi, tapi datang dengan konten, datang dengan WhatsApp yang cuman menanyakan kabarnya, datang dengan mendoakan gitu ya. Jadi nggak harus melulu dengan gimana Kak mau berangkat sekarang gitu ya, enggak, tapi bentuknya dalam bentuk doa. Doa supaya hari ini dimudahkan, dimuliakan, kemudian dimudahkan rezekinya sehingga bisa naik haji atau umroh. Dah gitu aja berhenti. Itu lakukan kalau 100 kali, insya Allah orang yang kita kirimin WhatsApp itu akan selalu seneng ya, kita doakan setiap hari, setiap pagi, apalagi habis subuh gitu. Terus kemudian ketika ada kesempatan mereka akan mulai ingat kita gitu. Sudah dapat tiket undangan, terus kemudian insya Allah rezekinya ada, yang diingat adalah kita, karena kita tiap hari rutin setelah subuh itu mendoakan calon jamaah kita. Bayangin kalau kita setiap subuh itu didoakan seseorang gitu yang jauh di sana gitu, insya Allah itu akan jadi calon jamaah kita nanti yang daftar via kita. Kemudian peluang terbesar ya menurut kami yang sering bukan di internet dulu. Jadi kalau teman-teman mungkin masih gaptek bahasanya ya, kita akan melihat yang terdekat itu siapa sih sebenarnya, komunitasnya yang paling dekat yang kita bisa approach pertama kali itu di mana sih. Ya yang di sekitar kita aja, misalkan di masjid ada pengajian, kemudian di keluarga dan tetangga, kemudian komunitas dan alumni kayak komunitas backpackeran gitu ya, komunitas geng motor, terus kemudian alumni kampus SMP, SMA, kuliah gitu ya. Kalau alumni istilahnya alumni, bahkan alumni haji dan umroh gitu ya. Kemudian komunitas kantor gitu ya. Ini yang ada di sekitar kita dan kita hidup di dalamnya ya. Dan orang lain itu adalah orang yang mengenal kita, bukan orang yang baru tiba-tiba ketemu kita. Nah, banyak agen gagal itu karena mencari marketnya terlalu jauh, malu dia kalau menawarkan ke tetangganya, teman kantornya, jamaah masjidnya, keluarga dan tetangga gitu ya, malu. Tapi bayangin sebenarnya ya, orang jamaah masjid, orang jamaah pengajuan, tetangga, keluarga atau komunitas atau kantor, itu mereka lebih memilih kita kok, lebih memilih orang yang terdekat daripada orang yang jauh ya sekalipun ya. Aku dibantu dong daftarin gitu. Nah karena kita dikenal sebagai agen, maka kita akan menjadi orang yang paling dekat atau yang paling pertama kali dihubungi untuk mendaftar, membantu mereka untuk mendaftar gitu. Nah local trust ini sering lebih cepat menghasilkan dibanding dengan cold market ya, dibandingkan kita bikin konten, ngeblas WhatsApp ke seluruh dunia itu misalkan ya. Kenapa kita nggak mulai dari masjid dan pengajian, kelompok komunitas dan alumni, keluarga atau tetangga dan kantor. Nah, kita coba melihat peta market lokal kita ya, sendiri ya. Jadi di sini adalah Anda, terus kemudian terdekat adalah ada di kontak lama di WhatsApp dan di media sosial. Jadi circle pertama itu ada di kontak lama di WhatsApp kita, itu teman keluarga ada di situ, ada di WhatsApp kita. Kemudian circle kedua adalah teman kerja, bisnis dan alumni. Teman kerja atau teman bisnis itu teman kerja ya tiap hari ketemu kan, teman bisnis juga mungkin seminggu sekali ketemu ya. Alumni mungkin ada di kelompok WhatsApp ya. Kemudian yang ketiga adalah circle yang ketiga adalah masjid, majelis dan komunitas. Kalau kita sholat fardu 5 waktu di masjid, pastinya ketemu mereka 5 kali sehari ya. Jadi
potensi untuk ketemu, potensi untuk approach itu lebih tinggi. Dan ya mungkin tidak saya sarankan untuk ketika sholat fardu di masjid setelah selesai malah ngasih brosur gitu, nggak gitu ya. Lebih kepada soft selling ya, mengedukasi, ngobrol-ngobrol, kemudian pulang. Nanti bisa WA. Kemudian yang berikutnya adalah circle yang berikutnya adalah tetangga dan kerabat. Kenapa ini circle berikutnya? Ya karena tetangga dan lingkungan rumah itu ya kita nggak setiap hari main ke tetangga kan sebenarnya. Mungkin ke tetangga itu mungkin yang paling deket, tapi silaturahmi bisa jadi setahun sekali ya. Jadi circle berikutnya adalah ke tetangga dan lingkungan rumah gitu. Nah, bisa kalau mereka adalah jamaah masjid itu mungkin akan lebih dekat dan beda. Tapi kalau tetangganya mungkin nggak pernah ketemunya cuma pas Idul Fitri, Idul Adha aja. Nah, itu kita masukkan ke circle yang keempat. Kemudian yang circle yang terakhir yang sebenarnya paling dekat ya sebenarnya ya, itu adalah keluarga dan kerabat. Keluarga dan kerabat ini mungkin bukan keluarga satu rumah ya, tapi keluarga jauh, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, keluarga dari mertua misalkan ya, paman, bibi, om, tante gitu misalkan. Jadi secara geografis mereka lebih jauh, kemudian tapi mereka akan menjadi bagian dari kita karena kita memang keluarganya. Dan ini kalau kita sebagai agen atau mitra, mereka adalah, kita dianggap mereka orang yang paling layak untuk dipercaya karena kita adalah keluarganya ya. Nggak mungkin keluarganya membohongi membohongi keluarganya yang lain ya, lebih trust, lebih bisa dipercaya gitu. Nah, seringkali jamaah pertama Anda itu bukan dari iklan ya, nggak datang dari iklan. Karena orang yang datang dari iklan mungkin radiusnya 5 kilo, 10 kilo atau kota lain. Tapi berasal dari lingkaran trust terdekat. Jadi lingkaran orang-orang terdekat, mulai dari kontak lama di WhatsApp, di media sosial, teman kerja atau bisnis atau alumni, kemudian masjid, majelis, komunitas. Kemudian berikutnya yang lebih luar adalah tetangga dan lingkungan rumah. Yang terakhir adalah keluarga dan kerabat. Nah, sampailah kepada kita di action step yang wajib teman-teman lakukan adalah yang pertama, menulis 20 nama orang di sekitar Anda yang punya potensi menjadi calon jamaah haji dan umroh Anda. Tulis aja nama yang punya potensi, nanti di list TO gitu ya, istilahnya target operasi gitu. Jadi sesuai dengan circle yang tadi, mana yang menjadi prioritas masukkan ke daftar nomor 1. Yang terakhir itu adalah daftar yang terakhir, 20 aja. Nah, buat daftar 5 komunitas atau circle yang bisa Anda masuki. Entah itu sekarang Anda di situ atau mungkin Anda berusaha masuk ke circle yang karena itu melihat potensi ya. Misalkan potensi untuk jadi jamaah haji dan umroh, misalkan circle atau komunitas ngaji. Ya, jadi circle atau komunitas ngaji ini kan secara agama dia udah punya bekal dan kompetensi ya, sehingga untuk masuk diangkut atau digeser menjadi jamaah haji dan umroh itu jauh lebih mudah dibandingkan ya misalkan kita nggak membeda-bedakan ya, geng motor gitu ya. Komunitas geng motor untuk menuju umroh mungkin genrenya beda ya, harus disamakan dulu. Kemudian yang ketiga adalah tugasnya, tulis 3 alasan kenapa market umroh di area Anda masih sangat potensial. Nah, ternyata kalau kita udah ngelis 20 nama, terus kemudian melihat punya komunitas segede itu, 3 alasan ini jadi make sense nantinya. Ternyata, alasan ini nggak make sense nih. Mungkin alasannya kecil-kecil sederhana tapi alasan. Tapi ternyata dengan jumlah market yang kita sudah sempat tulis tadi, 3 alasan ini yang akan kita bisa dengan mudah selesaikan. Yang keempat, mulai ubah keyakinan bahwa market itu ada dan tugas Anda adalah membangun trust dulu, bukan mengajak orang untuk umroh, tapi membangun trust dulu. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan mulai membuat strategi cara membangun trust. Nah, sebagai closing dari modul kita kali ini adalah bukan marketnya yang kecil ya. Market Indonesia itu sangat besar sekali. Bayangin kalau kita bisa mengumrohkan 250 juta orang gitu. Itu luar biasa. Nggak usah 250 juta, 1% aja itu udah 2,5 juta orang. Bayangin kita bisa memberangkatkan 2,5 juta orang gitu.
berapa pahala yang kita bisa dapatkan, berapa income yang kita bisa dapatkan. Nah, seringkali cara kita melihat peluang itu yang masih terlalu sempit. Jadi cara pandang kita lah yang sempit, bukan marketnya yang kecil, tapi cara pandang kita yang sempit. Kalau kita tadi sempat ngelis ada 20 orang yang sudah kita list dan itu potensial, kita list 3 komunitas yang sudah punya potensial, ternyata market itu gede banget di sekitar saya ini juga banyak gitu yang mereka siap umroh. Bahkan mungkin kita jadi shock, ternyata setengahnya sudah haji dan umroh dan itu bukan dari saya gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang evaluasi buat kita, ternyata potensi umroh, haji dan umroh itu sangat besar. Nah, setelah ini teman-teman akan belajar bagaimana memposisikan diri agar lebih dipercaya, karena trust itu menjadi tiket kita untuk ditunjuk sebagai mitra atau agen dari calon jamaah kita. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat di modul 1.3 ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki, dan selalu semangat selalu. Sampai ketemu di modul keempat, yaitu bagaimana kita sebagai agen memposisikan diri supaya lebih bisa dipercaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.